Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukawati. Shalom, selamat pagi mitra Buana Asri dimanapun Anda berada. Puji nama Tuhan, kita bisa berjumpa kembali di gelombang radio ini dengan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mitra Buana Asri dimanapun Anda berada, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Yesus Tuhan, Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur padamu. Kami menikmati anugerah Tuhan, menikmati berkat Tuhan, menikmati umur yang diberikan oleh Tuhan, nafas hidup yang diberikan oleh Tuhan. Bersyukur untuk hari ini Tuhan, dalam situasi apapun saat ini yang sedang kami hadapi, biarlah mulut kami, lidah bibir kami terus mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan. Bapa yang baik, pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami semua, baik hamba-Mu yang di dalam ruang studio ini maupun setiap anak-anak Tuhan, pendengar Radio Buana Asri dimanapun mereka berada. Berkati kami semua Tuhan. Mereka yang sedang sakit, kiranya ketika mendengarkan firman Tuhan ini ada semangat untuk hidup kembali. Yang sedang memiliki beban permasalahan, kiranya Tuhan juga campur tangan memberikan solusi, jalan keluar yang terbaik di dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bukan secara kebetulan jika para pendengar Radio Buana Asri saat ini sedang menikmati siaran pagi hari ini. Dan biarlah kami semua diberkati oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama-Mu kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, para mitra Buana Asri, pada pagi hari ini saya mengambil tema berakar semakin kuat, berbuah semakin lebat. Puji Tuhan. Berakar semakin kuat, berbuah semakin lebat. Dalam konteks rohani, para hamba Tuhan, pendeta, termasuk saya, mengharapkan semua jemaat yang dilayani, yang digembalakan, memiliki iman yang berakar kuat di dalam Tuhan Yesus. Dan setiap jemaat yang dilayani juga mampu menghasilkan buah yang lebat, jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu gambaran sebuah pohon dapat dikatakan sebagai pohon yang baik, yang sehat, apabila pohon itu memiliki akar yang kuat. Dengan akar yang kuat itu, pohon itu bisa hidup. Akar tugasnya mencari sumber air. Dan kalau akar itu menemukan sumber air yang baik, maka pohon itu juga akan tumbuh baik, tumbuh dengan sehat, bahkan bisa menghasilkan buah-buah yang enak. Dan buah itu bisa dirasakan, dinikmati oleh pemiliknya atau orang-orang di sekitar pohon itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks rohani, Bapak Ibu, Saudara dan saya itu dikatakan sebagai umat Allah. Umat Allah yang digambarkan sebagai cabang atau ranting-ranting dari pokok anggur, dari pohon anggur yang baik. Dan pohon anggur itu melambangkan dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Bapak Ibu dan saya sembah, Tuhan yang hari ini ada di sorga, Tuhan yang hari ini mempersiapkan tempat bagi Bapak Ibu dan saya semua ketika nanti kita dipanggil oleh Dia kembali ke rumah Bapa. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dari tema ini berakar semakin kuat, berbuah semakin lebat, tentunya ada pertanyaan.
Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita sebagai carang atau ranting-ranting bisa memiliki akar yang kuat? Yang kedua, bagaimana caranya supaya ranting atau carang itu bisa berbuah dengan lebat dan dapat dinikmati oleh pemiliknya atau orang-orang di sekitarnya? Nah, dari dua pertanyaan ini, mari kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita sebagai carang atau ranting-ranting bisa memiliki akar yang kuat? Dalam firman Tuhan yang terambil dari Kolose 2 ayat 7, begini firman Tuhan: hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Surat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara. Jemaat di Kolose dilayani oleh Epafras, di mana situasi yang dihadapi gereja Kolose sedang menghadapi pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran-pengajaran yang berdasarkan pikiran saja, pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan pengajaran Kristus Tuhan. Dengan demikian, Rasul Paulus ingin menguatkan jemaat di Kolose supaya jemaat di Kolose memiliki iman yang kuat, berakar di dalam Kristus yang kuat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Dia artinya apa? Berakar di dalam Dia berarti sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, kita harus meyakini dengan kesadaran penuh. Kita harus tahu bahwa Dia Tuhan adalah tempat sumber air yang melimpah. Jadi berakar di dalam Dia artinya kita harus tahu bahwa Yesuslah sumber mata air yang melimpah. Karena tugas akar adalah mencari sumber mata air. Ketika akar menemukan sumber mata air, maka pohon itu bisa dikatakan hidup. Pohon itu sehat, baik keadaannya. Nah, saudari kasih Tuhan, kalau Tuhan Yesus adalah sumbernya, maka kita tidak akan kekurangan air, dan segala kebutuhan air tercukupi. Dalam konteks rohani, Tuhan Yesus adalah sumber dari segalanya. Bapak, Ibu, dan saya setiap hari berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa, apapun yang engkau doakan, yakini, imani bahwa Yesus sumber dari segala sumber berkat akan campur tangan. Nah, pertanyaannya untuk kita, bagaimana caranya kita mencari sumber? Bagaimana caranya kita bisa bertemu dengan Tuhan? Bagaimana caranya kita ini mencari Tuhan? Nah, dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yesaya 55 ayat 6, begini firman Tuhan: carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Wah, haleluya. Nabi Yesaya hidup kurang lebih 500 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus. Nabi Yesaya orang Yehuda, orang Israel, mempunyai hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Nabi Yesaya berkata, carilah Tuhan Yahweh, Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah yang disembah oleh bapamu Abraham atau Ibrahim, Allah yang disembah oleh bapamu Yakub, Allah yang disembah oleh bapamu Isa, Allah yang disembah oleh bapamu Yusuf, dan Allah yang disembah oleh kita hari ini,
yang bernama Yesus. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi Bapak Ibu, bagaimana caranya kita mencari Tuhan? Yang pertama, kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan, 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 Tuhan. Panggil nama Tuhan dalam situasi apapun saat ini. Bapak Ibu yang ada di rumah, pendengar Radio Buana Asri, dalam situasi apapun yang Bapak Ibu hadapi saat ini, mungkin Bapak Ibu sedang sakit, terbaring di rumah sakit, atau di rumah yang sedang mengalami sakit bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, atau dalam situasi apapun saat ini, katakan, panggil nama Yesus, Yesus, Yesus. Tolong saya, sembuhkan saya. Ketika Bapak Ibu mencari Tuhan, Dia akan menjumpai Bapak Ibu. Bagaimana cara mencari Tuhan? Bacalah firman-Nya dengan benar. Firman Tuhan, Alkitab adalah standar hidup kita sebagai anak Tuhan. Alkitab adalah penuntun hidup kita. Jangan kebalik, Alkitab harus manut saya. Bukan, tapi kita harus manut Alkitab atau firman Tuhan. Kalau kita sudah setia berdoa, tidak jemu-jemu, kita sudah membaca firman Tuhan, tidak jemu-jemu juga, maka waktunya kita akan beribadah. Beribadahlah di gereja dimanapun Bapak Ibu berada. Gereja terdekat apapun di situ silahkan. Beribadahlah bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain. Ketika Bapak Ibu saudaraku, ketika mitra Buana Asri beribadah di gereja Tuhan, di sanalah ada sumber mata air, ada kekuatan-kekuatan yang akan Bapak Ibu saudaraku terima dari Tuhan. Bagaimana caranya kita mencari Tuhan? Hiduplah dalam kekudusan Tuhan. Hidup kudus sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, orang yang sudah ditebus hidupnya dari dosa. Kita bersyukur dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan di atas kayu salib. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Kemarin kita baru saja merayakan Paskah. Kita juga ikut memperingati Jumat Agung, karya penebusan Tuhan yang luar biasa. Seharusnya kita yang mengalami hukuman, tetapi kita diganti oleh Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kalau kita mau berakar semakin kuat di dalam Tuhan, carilah Tuhan setiap hari, setiap waktu. Jangan jemu-jemu, berseru memanggil nama Tuhan. Bersyukur Bapak Ibu, saya dan mitra Buana Asri dimanapun Anda berada, kita layak bersyukur. Kita sudah lolos dari akademi corona. Ya, ini akademi kok bisa dikatakan akademi? Wah, ini sebuah pembelajaran yang luar biasa. Bagaimana kita harus bertahan hidup. Kemanapun kita harus siap masker, memakai masker. Kita harus rajin cuci tangan. Kita harus jaga jarak, berusaha tidak bersentuhan dengan orang lain. Ini sebuah pembelajaran yang luar biasa. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Tuhan akan mendekat padamu kalau engkau menjadi dosa. Hidup kudus, hindari dosa. Kalau kita bisa menghindari dosa, Tuhan akan mendekat. Seringkali umat Israel itu dihukum Tuhan. Kenapa? Karena umat Israel selalu dan selalu memberontak kepada Tuhan. Setiap ada nabi yang diutus Tuhan ke Israel untuk mengajar, untuk menegur, justru nabi itu yang mengalami hukuman dari umat Israel.
karena itu Bapak Ibu, kita hari ini hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Berakar. Kalau sudah berakar dengan kuat, artinya memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, maka hendaklah kita juga dibangun di atasnya. Akarnya sudah kuat, imannya sudah kuat. Kalau bangunan itu memiliki pondasi yang kuat, maka perancangnya atau tukang bangunannya berani untuk membangun, meneruskan sampai ke atas. Demikian pula dalam kehidupan rohani kita. Kalau iman kita sudah kuat, akarnya sudah kuat, maka sekarang waktunya untuk dibangun terus di dalam Tuhan. Akar adalah juga pondasi iman. Maka dengan pondasi iman yang kuat, kita akan membangun manusia rohani kita dengan kuat dan sehat. Manusia rohani. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu, mitra Buana Asri, manusia rohani yang dibangun di atas dia harus memenuhi standar kelayaan. Jadi saudara dan saya harus mempunyai standar kelayaan. Imannya sudah kuat, tinggal dibangun terus. Tinggal pengenalan akan Tuhannya dibangun terus. Nah, standar kelayaannya apa? Yaitu kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman. Nah, kebenaran firman itu apa? Yang diajarkan Tuhan Yesus tentang hukum kasih. Ini standar hidup kita. Kita dibangun di dalam Dia. Imannya sudah kuat, sekarang dibangun di dalam Kristus, yaitu kita hidup sesuai dengan kebenaran firman. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Nah, dengan hati kita, pusat di mana kita mengalami segala sesuatu. Hati. Apapun tubuh ini kalau sakit, hati kita juga ikut mengalami sakit. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Nah, ini hukum Tuhan yang luar biasa. Hukum yang pertama, kita diminta untuk mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan kita, dari kehidupan kita semuanya. Kita harus mengutamakan Tuhan. Dan hukum kasih yang kedua, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Jangan membeda-bedakan agama, jangan membeda-bedakan suku, ras, ataupun yang lainnya. Mengasihi sesama. Kita semua manusia ciptaan Tuhan. Meskipun ada yang menggolongkan A dan B, ada golongan yang lain-lain karena agama, ras, dan suku. Tetapi firman Tuhan, hukum kasih yang kedua mengajar bagi kita, kasihilah sesama manusia. Mengasihi sesama manusia. Sebagai ciptaan Tuhan, kita harus mengasihi. Kita juga tahu prioritas hidup sebagai orang Kristen. Jadi standar yang layak, kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman. Yang kedua, kita tahu prioritas hidup sebagai orang Kristen. Prioritasnya apa? Bapak, Ibu, dan saya diciptakan Tuhan di dunia ini untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan? Tidak perlu jauh-jauh. Di dalam keluarga kita ini loh. Seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Jadi ciptakan suasana yang indah, yang romantis, yang harmonis di dalam keluarga. Meskipun ya kita semua belum tahu surga ki jane piye toh. Cuma gambaran di dalam firman Tuhan,
menyembah surga, banyak puji-pujian, mengagungkan nama Tuhan. Tidak ada kertaan gigi, tidak ada yang namanya penderitaan. Ada sukacita, ada hal yang luar biasa yang akan diberikan Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Imannya sudah kuat, akarnya sudah kuat, kemudian dibangun di atas kebenaran firman. Kemudian kita juga diminta, Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Kolose, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Teguh berarti semakin kuat, pondasinya kuat, dibangun di atas firman Tuhan yang kuat. Siapa yang mengajar kita? Bapak Ibu pendengar Radio Buana Asri dimanapun Anda berada, bersyukurlah dengan hamba Tuhan yang melayanimu dimanapun kau berada. Entah itu di pelosok pedesaan, entah saudara berada di pegunungan, bersyukurlah dengan hamba Tuhan yang melayanimu. Mungkin tidak semua hamba Tuhan kalau berdoa selalu dijawab Tuhan. Bapak Ibu sebagai jemaat menuntut hamba Tuhanku, kalau berdoa kok enggak dijawab Tuhan ya Pak, akhirnya pindah gereja sana sini. Jangan. Setiap hamba Tuhan punya karunia yang berbeda. Tapi paling tidak bersyukurlah kalau Bapak Ibu diajar dengan kebenaran firman Tuhan, yang benar-benar firman Tuhan. Karena apa? Di Kolose tantangan jemaat, mereka juga setiap hari mendengar ajaran-ajaran yang lain. Ini sebuah tantangan. Nah, kita hari ini Bapak Ibu, pagi hari ini kita diingatkan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Imanmu di dalam Kristus, pengajarannya adalah pengajaran tentang kasih, pengajaran tentang hidup kudus, pengajaran tentang bagaimana kita hidup harus berserah penuh pada tangan kasih Tuhan. Orang yang sudah berakar dengan baik, maka setelah membangun dirinya di dalam Kristus dengan baik juga, maka ia juga harus bertambah teguh imannya. Teguh, kuat, menaikkan kualitas imannya di dalam pelayanan di gereja, di tengah-tengah lingkungan masyarakat dan keluarga. Wah, ini harus dibangun terus, setiap hari, setiap waktu. Dan nasihat Paulus kepada jemaat di Kolose, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Wah, haleluya. Kalau hidup kita beres, kalau iman kita kuat dalam Tuhan, situasi apapun yang kita hadapi, kita pasti bisa bersyukur. Hati yang dapat bersyukur, rasa syukur tidak harus dilihat dari situasi yang ada. Kita bisa kembali ke beberapa tahun yang lalu, ketika COVID melanda. Semua dibuat kacau. Tapi anak Tuhan, kita harus tetap bersyukur. Pembelajaran dari COVID adalah kita harus tunduk kepada Tuhan. Tuhan pencipta segalanya. Kita harus hidup tunduk pada Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur. Berakar semakin kuat, berbuah semakin lebat. Berakar semakin kuat. Contoh jemaat di Kolose, mereka semakin kuat ketika menghadapi pengajaran-pengajaran yang lain. Yang kedua, berbuah semakin lebat. Bagaimana caranya supaya ranting atau carang itu bisa berbuah dengan lebat dan dapat dinikmati oleh pemiliknya atau orang-orang di sekitarnya? Bagaimana caranya? Nah, dalam Yohanes 15 ayat 2 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah
dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, berarti ada yang harus dipotong, yang dibuang ya. Hidup kita kalau kita mau berbuah dengan baik, hidup kita bisa berdampak kepada orang lain, maka harus ada yang dibuang ya. Apa yang dibuang? Dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepadamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ini Bapak Ibu yang harus dibuang, yang harus dipotong, supaya Bapak Ibu pendengar Buana Asri dimanapun Anda berada bisa berbuah dengan baik, dengan lebat. Ini harus dibuang ya. Penyembahan berhala, hawa nafsu, percabulan, pikiran-pikiran yang cabul, itu harus dibuang. Iri harus dibuang. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ini menjadi penghambat kehidupan rohani kita yang sehat. Ini menjadi penghambat kita tidak bisa berbuah dengan lebat. Tetapi kalau kita mau berbuah dengan lebat, ya maka kita harus mengganti perbuatan-perbuatan daging itu dengan 9 buah roh. Nanti akan saya sampaikan 9 buah roh. Yohanes 15 ayat 4. Bagaimana caranya supaya ranting atau cabang itu bisa berbuah dengan lebat? Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Haleluya. Artinya mari melekat pada Tuhan supaya bisa berbuah. Artinya kalau kita melekat pada Tuhan, kalau kita setiap hari bersekutu dengan Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan baik, sediakan waktu yang terbaik bersama Tuhan, kita berdoa. Ketika Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya, Petrus, Yakobus, Yohanes, untuk berdoa, murid-murid tidur. Sehingga Tuhan Yesus menegur, tidak sanggupkah kalian berjaga-jaga 1 jam saja? Tuhan minta dari 24 jam yang kita miliki setiap hari, Tuhan minta 1 jam untuk kita dekat dengan Dia. Ketika kita dekat dengan Dia, ketika kita melekat dengan Dia, maka kita akan menghasilkan buah pertobatan, buah kehidupan kita. Ada perubahan sikap hidup kita, tutur kata kita, sehingga orang-orang di sekitar kita bisa menikmatinya. Oh, ternyata orang ini, Bapak A, Ibu A, oh ternyata ini saudara ini sekarang sudah berubah setelah mengikut Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Buah, artinya buah adalah perubahan sikap hidup. Bukan hanya jiwa-jiwa, tetapi terutama dalam diri kita dulu. Buahnya apa yang kita terima ketika kita berserah penuh pada Tuhan? Yaitu perubahan sikap hidup, pola pikir yang berubah, tutur kata yang berubah, sikap yang berubah.
Kalau dulu sering memaki-maki istri atau suami, sering menghajar anak, sekarang penuh kasih sayang. Suami pulang disambut dengan penuh sukacita, bukan justru dimarahi. Istri pulang kerja disambut dengan luar biasa, penuh sukacita. Ada perubahan sikap hidup. Anak-anak yang sekolah didoakan supaya masa depannya diberkati Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, Yohanes 15:6, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Nah, ini mengerikan Bapak Ibu. Kalau tidak ada perubahan sikap hidup, tidak bisa berubah, tidak menghasilkan buah, ya sudah, dipotong, artinya dibuang. Kenapa? Karena tidak tinggal dalam Tuhan, menolak Tuhan, menolak Tuhan Yesus, pilih jalan yang lain, pilih situasi yang lain. Dan saudara yang kasih Tuhan, buah yang lebat adalah dampak dari kehidupan kita yang positif, yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Buah yang lebat, hasilkanlah buah yang baik, sikap hidup yang baik. Kalau yang menghambat tidak berbuah, tadi dikatakan perbuatan daging di dalam Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, itu yang menghambat umat Tuhan kita semua tidak bisa berbuah dengan baik. Tetapi ketika kita merubah sikap hidup dan 9 buah roh yang diberikan pada kita menjadi matang, maka situasi hidup berubah. Apa buah roh itu? Di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji nama Tuhan. Kalau mau berbuah dengan lebat, milikilah 9 buah roh ini. Maka dengan 9 buah roh ini, ya kita menghasilkan kehidupan yang berubah, ya. Pemarah menjadi orang yang membawa damai, penuh kesabaran. Dulu ketika diberkati Tuhan pelit sekali, sekarang setelah dijamah Tuhan menjadi murah hati, suka memberi. Bapak Ibu, para pendengar Buana Asri dimanapun Anda berada, persembahkanlah yang terbaik untuk Tuhan, karena Bapak Ibu dan saya sudah ditebus oleh Tuhan. Hidup yang seharusnya kita mengalami kematian, tetapi sudah digantikan oleh Tuhan Yesus. Kesimpulan kita pada pagi hari ini berhubungan dengan berakar dan berbuah, yaitu yang pertama, setiap anak Tuhan atau orang Kristen harus bertumbuh rohaninya. Dimanapun Anda berada, gereja apapun Bapak Ibu berada, bertumbuhlah di sana bersama-sama dengan hamba Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, bertumbuhlah rohanimu. Caranya dengan berakar yang kuat di dalam Tuhan, berakar, imannya kuat. Yang kedua, setiap kita harus berbuah semakin lebat dengan cara berbagi kasih. Ya, Tuhan sudah mengasihi kita, sekarang kita juga berbagi kasih pada orang lain, supaya buah yang ada dalam diri kita ini bisa dinikmati oleh orang lain. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, hari ini saya berdoa untuk para pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan menguatkanmu dalam situasi apapun saat ini. Engkau percayalah, Tuhan Bapa yang baik akan membuka pintu jalan keluar yang terbaik dalam setiap permasalahanmu. Percaya dan yakini, Tuhan akan senantiasa
menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Bersyukur untuk pagi hari ini atas kebenaran firman-Mu. Berakar, berbuah. Itu yang diminta oleh Tuhan, supaya kami terus hidup mengandalkan Tuhan. Ketika kami hidup mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan. Ada perubahan sikap hidup yang kami miliki. Kami meresponi firman Tuhan. Dan biarlah kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Meskipun tahun 2024 masih jauh, tapi suhu politik di Indonesia sudah mulai bergejolak. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan keamanan bagi bangsa kami. Tuhan juga memberkati para pemimpin kami, memberikan hikmat yang terbaik bagi para pemimpin kami dalam memimpin bangsa ini. Berkati juga Tuhan Kabupaten Sragen. Di bulan ini berulang tahun, Tuhan senantiasa menolong. Tuhan juga memberkati Bupati dan wakilnya. Tuhan memberkati Bu Yuni dan Pak Haji Surato. Tuhan tolong anak-anakmu ini dalam memimpin Kabupaten Sragen, supaya Kabupaten Sragen juga aman, tidak terjadi hal yang buruk. Dalam situasi apapun saat ini Tuhan tolong masyarakat Kabupaten Sragen ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan mencurahkan berkat, sehingga kami semua tidak mengalami kekurangan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Demikian pula Tuhan dengan radio Buana Asri di tempat ini. Tuhan berkati para staf yang ada. Tuhan tolong semuanya ketika siaran ataupun dimanapun mereka berada yang sedang menjalankan tugas. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan mengakhiri mimbar agama Kristen pada pagi hari ini. Dan biarlah berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa memberkati kami semua dari hari ini hingga Maranatha. Immanuel, Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.